kita juga bisa melihat bahwa Indra Syafri melakukan banyak sekali pergantian pemain, tetapi tidak bisa merubah cara bermain dari Indonesia. Langkah cepat dan satset Erick Thohir panggil kembali STY untuk pimpin Timnas U22 di SEA Games 2025. Nah, ini baru langkah tepat. Siapa nih yang setuju jika STY siap gantikan Indra Syafri untuk pimpin Timnas vs Myanmar? Oke, jangan di-skip, simak informasi selengkapnya berikut ini. Let's go! Jakarta. Langkah mengejutkan namun tegas datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir hanya beberapa jam setelah Timnas U22 menelan kekalahan menyakitkan 0-1 dari Filipina pada laga lanjutan fase grup SEA Games 2025 di Thailand tadi malam. Dalam suasana sunyi dan penuh tekanan dari supporter, Erick Thohir langsung menghubungi sosok yang beberapa bulan lalu pernah ia putuskan hubungan kerjasama, pelatih berlisensi yang selama bertahun-tahun menjadi figur penting di sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong. Keputusan tersebut tidak hanya mengejutkan para pengamat dan pecinta sepak bola nasional, tetapi juga dianggap sebagai langkah satset yang dilakukan Erick Thohir demi menjaga marwah dan kehormatan Timnas Indonesia di pentas regional. Tanpa banyak pertimbangan panjang, Erick Thohir langsung menelpon STY usai peluit akhir pertandingan, sebuah keputusan yang menandakan bahwa kondisi Timnas U22 saat ini benar-benar membutuhkan figur yang mampu mengembalikan mental bertanding, disiplin, serta arah permainan. Lebih menarik lagi, berdasarkan informasi yang berkembang di lingkungan PSSI, STY langsung memberikan respon positif terhadap panggilan tersebut. Bahkan sore ini dikabarkan ia sudah mendarat di Jakarta dan langsung menuju kantor pusat PSSI untuk bertemu Erick Thohir dan membicarakan rencana mendesak terkait persiapan Timnas U22 menghadapi laga berikutnya melawan Myanmar pada Jumat 12 Desember 2025. Langkah ini memicu gelombang reaksi besar dari publik sepak bola Indonesia. Banyak yang menyambut bahagia, banyak pula yang menganggapnya sebagai momentum pembuktian sekaligus pengakuan bahwa Erick Thohir telah membuat keputusan yang kurang tepat beberapa bulan lalu ketika memberhentikan STY. Namun dari pihak PSSI sendiri sudah ada sinyal kuat bahwa kembalinya pelatih ini merupakan upaya besar untuk membangkitkan kembali moral dan performa tim yang tengah berada dalam tekanan tinggi. Kekalahan yang menggemparkan dan rasa malu Erick Thohir. Pertandingan melawan Filipina tadi malam seharusnya menjadi laga penting untuk memperkuat posisi Timnas U22 di klasemen fase grup SEA Games 2025. Namun kenyataannya, permainan anak-anak muda Indonesia tampak kurang menggigit, tidak terorganisir dengan baik, dan kehilangan arah strategi sejak babak pertama dimulai. Gol tunggal Filipina pada pertengahan babak kedua menjadi pukulan telak yang membuat posisi Timnas U22 kini berada dalam situasi yang jauh lebih sulit dari perkiraan awal. Berdasarkan sumber internal, Erick Thohir terlihat sangat terpukul setelah menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Ia bahkan dilaporkan meninggalkan tribun VVIP dengan wajah kecewa dan memilih tidak memberikan komentar kepada awak media. Baru setelah kembali ke hotel, Erick Thohir mengumpulkan jajaran PSSI untuk melakukan evaluasi cepat. Disinilah titik krusial itu terjadi, keputusan besar untuk memanggil kembali STY yang selama ini banyak dielukan publik sebagai salah satu pelatih tersukses di era modern Timnas Indonesia. Dalam rapat singkat tersebut, Erick Thohir disebut berkata dengan nada yang menunjukkan rasa bersalah mendalam. Ia mengakui bahwa keputusan PSSI beberapa bulan lalu untuk mengakhiri kerjasama dengan STY mungkin bukan langkah terbaik, terlebih melihat stabilitas, karakter, dan disiplin yang selama ini selalu dibangun oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ia merasa bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas kondisi saat ini. Ia bahkan menyampaikan bahwa kekalahan 0-1 tadi malam bukan soal hasil, tapi soal harga diri bangsa. Menurutnya tidak ada alasan lagi untuk menunda langkah besar, memulangkan STY dan mempercayakan kembali tongkat kepelatihan, kali ini untuk Timnas U22 yang sedang berkompetisi di SEA Games 2025. Respon cepat STY mendarat di Jakarta sore ini. Salah satu hal paling mengejutkan dari perkembangan terbaru ini adalah kecepatan respon STY. Bukan hanya menerima panggilan Erick Thohir, tetapi juga langsung mempersiapkan penerbangan ke Indonesia pada dini hari tadi. Sumber yang dekat dengan pelatih tersebut menyebut bahwa STY merasa terpanggil untuk membantu Indonesia bangkit sebagaimana ia lakukan sejak pertama kali datang beberapa tahun lalu. Kedatangan STY di Bandara Soekarno-Hatta sore ini langsung disambut sejumlah staf PSSI. Meski tidak ada sesi wawancara resmi, STY tegas, fokus dan langsung meluncur ke Gelora Karno Bongo untuk pertemuan tertutup bersama para petinggi PSSI. Dalam beberapa bulan terakhir sejak meninggalkan Indonesia, STY memang masih terus memantau perkembangan sepak bola nasional. Ia diketahui masih memiliki perhatian besar terhadap talenta muda Indonesia dan selalu menjaga hubungan baik dengan beberapa staf lokal yang pernah bekerja dengannya.
Karena itu, ketika telepon dari Erick Thohir datang, ia tidak banyak bertanya. Ia tahu situasi ini darurat. Panggilan itu ia anggap sebagai kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan tinggi dari PSSI, meskipun sebelumnya hubungan mereka berakhir dengan tensi yang cukup tinggi akibat perbedaan pandangan. Rapat mendesak PSSI, target tunggal kalahkan Myanmar. Setelah kedatangan STY, PSSI langsung menggelar rapat mendesak yang fokus pada satu hal, yaitu memastikan timnas U22 siap tampil jauh lebih baik saat menghadapi Myanmar di laga lanjutan fase grup pada Jumat 12 Desember 2025. Dalam rapat tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa kemenangan atas Myanmar bukan sekedar target tapi kewajiban. Posisi Indonesia yang kini terancam gagal lolos ke semifinal membuat setiap pertandingan memiliki nilai yang sama pentingnya dengan final. Karena itu, STY diproyeksikan langsung memimpin latihan perdana pada esok hari sebelum tim kembali bertolak ke Thailand. Sumber dari internal PSSI menyebut bahwa Erick Thohir secara terang-terangan meminta STY membangun kembali mental pemain dalam waktu singkat. Ia percaya bahwa STY memiliki kemampuan unik untuk memberikan suntikan motivasi, meningkatkan kedisiplinan dan memperbaiki struktur permainan secara cepat. Hal ini pula yang menjadi alasan utama dirinya kembali memilih STY dibanding pelatih lain yang sebelumnya masuk daftar kandidat darurat. STY adalah figur yang paham Indonesia luar dalam, kata salah satu anggota Exco PSSI dalam sebuah percakapan informal. Ia tahu bagaimana mengangkat mental pemain, ia tahu bagaimana memaksimalkan kualitas talenta muda, dan yang paling penting, ia tidak asing dengan tekanan besar yang datang dari supporter Indonesia. Erick Thohir mengakui kesalahan masa lalu. Salah satu poin paling menarik dari perkembangan ini adalah pengakuan kecil tapi sangat berarti dari Erick Thohir. Dalam rapat internal dan percakapan singkat dengan beberapa staf, Erick Thohir mengakui bahwa keputusan memecat STY beberapa waktu lalu mungkin merupakan langkah emosional yang terlalu terburu-buru. Menurutnya, kritik, tekanan, dan tuntutan publik saat itu membuat keputusan diambil dengan waktu yang sangat pendek dan kurang mempertimbangkan aspek jangka panjang. Erick Thohir disebut mengakui bahwa ia kini melihat kembali betapa besar kontribusi STY selama ini dalam membangun fondasi sepak bola nasional. Ia mengatakan bahwa sepak bola Indonesia tidak boleh didasarkan pada ego, tetapi harus berlandaskan visi jangka panjang, dan untuk visi itu ia menilai hanya ada sedikit figur yang mampu mengemban amanah seberat ini, dan salah satunya adalah STY. Saya malu, demikian pengakuan yang disampaikan Erick Thohir dalam percakapan internal tersebut. Ia malu kepada publik Indonesia, malu kepada supporter, dan malu karena ia tahu bahwa keputusan itu menimbulkan luka. Pengakuan itu membuat banyak pihak di internal PSSI terdiam. Mereka menyadari bahwa langkah memanggil kembali STY bukan sekadar strategi, tapi juga rekonsiliasi penting antara dua sosok yang sama-sama ingin memajukan sepak bola Indonesia. Reaksi publik, antusias, terkejut, dan bersyukur. Dalam hitungan jam setelah kabar bahwa STY sudah mendarat di Jakarta, media sosial langsung dipenuhi berbagai reaksi. Mayoritas publik menyambut bahagia dan bersyukur bahwa pelatih yang dianggap membawa era baru sepak bola Indonesia kini kembali dipercaya memimpin skuad muda. Sebagian supporter menyebut bahwa ini adalah bentuk kejujuran dan ketegasan Erick Thohir dalam mengambil keputusan. Mereka melihat langkah ini sebagai bukti bahwa pimpinan PSSI tidak ragu memperbaiki kesalahan meski harus menanggung kritik. Kembalinya STY dianggap sebagai secerah harapan baru di tengah suasana muram usai kekalahan dari Filipina. Banyak supporter yang menulis bahwa jika benar STY kembali secara resmi, maka mereka akan memberikan dukungan penuh untuk laga melawan Myanmar nanti. Di beberapa forum supporter banyak pula yang mengatakan bahwa STY adalah figur yang mampu mempersatukan kembali semangat juang timnas U22 dan mengembalikan karakter permainan yang selama ini dirindukan publik. Persiapan darurat, STY akan terbang ke Thailand dalam 48 jam. Setelah rapat selesai sore ini, STY dijadwalkan memimpin sesi latihan tertutup esok hari. Latihan tersebut akan fokus pada pembenahan mental, disiplin posisi dan pola permainan yang sesuai untuk menghadapi karakteristik Myanmar. Myanmar dikenal sebagai tim dengan kecepatan dan fisik kuat, sehingga diperlukan organisasi defensif yang rapi dan transisi cepat. STY sudah memiliki pengalaman panjang menghadapi tim-tim Asia Tenggara, termasuk Myanmar, sehingga diprediksi mampu menerapkan pendekatan yang tepat dalam waktu singkat. Setelah latihan selesai, STY akan bertolak ke Thailand 2 hari sebelum pertandingan untuk memimpin sesi pematangan strategi. Meski waktunya sangat mepet, banyak pihak percaya bahwa kemampuan STY mengelola tekanan dan memotivasi pemain akan memberikan dampak signifikan pada performa tim. Harapan baru untuk timnas U22. Dengan masuknya kembali STY sebagai komando, publik kini menaruh harapan baru. Tidak hanya untuk laga melawan Myanmar, tetapi juga untuk fase selanjutnya jika Indonesia berhasil lolos ke semifinal. STY dikenal sebagai pelatih yang mampu menciptakan kejutan, bahkan ketika kondisi tim tidak ideal sekalipun. PSSI sendiri menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjadikan ini sebagai momentum politik atau pencitraan. Fokus utama adalah memastikan timnas U22 tetap memiliki peluang untuk mencapai prestasi terbaik, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik yang sempat merosot. Supporter, selamat datang kembali coach. Di berbagai media sosial, kalimat selamat datang kembali coach menjadi trending topik. Banyak pendukung merasa lega karena pelatih yang dianggap membawa era baru sepak bola Indonesia kini kembali memimpin skuad muda.
Beberapa kelompok supporter bahkan berencana mengadakan penyambutan simbolis ketika STY kembali ke Indonesia secara resmi sebagai pelatih timnas U22. Namun PSSI menegaskan bahwa untuk saat ini, mereka masih fokus pada persiapan mendesak dan tidak ingin ada keramaian yang mengganggu jadwal padat STY. Kesimpulan, era baru dimulai lagi. Keputusan Erick Thohir memanggil kembali STY merupakan langkah berani, penuh risiko, tapi juga penuh harapan. Langkah yang lahir dari rasa bersalah, rasa malu, namun juga rasa cinta pada sepak bola Indonesia. Dalam waktu singkat, STY harus memulihkan moral pemain, memperbaiki permainan, dan membawa timnas U22 kembali ke jalur kemenangan. Jika benar semuanya berjalan sesuai rencana, maka Jumat 12 Desember 2025 bukan hanya akan menjadi laga penting, tapi juga momentum kebangkitan baru timnas U22, dipimpin oleh sosok yang pernah diangkat, dijatuhkan, dan kini kembali dipanggil untuk menyelamatkan kehormatan bangsa. Dan jika benar bahwa STY akan kembali memimpin timnas secara resmi, maka satu hal yang pasti, supporter Indonesia akan menyambutnya dengan penuh rasa syukur. Sebagaimana ujar salah satu pendukung di media sosial, jika ini benar, maka alhamdulillah sepak bola Indonesia kembali mendapatkan harapannya.